Nah, Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Baik. Ya. Pertama-tama seperti biasa kita ucapkan alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada malam yang kedua ini ya untuk melanjutkan em, pembelajaran kita pada kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik. Dan ya seperti yang Anda bilang kemarin ya, kita baru masuk bab yang kelima pada hari keduanya ya. Mari kita bahas dua latihan di situ, yang dua paragraf lalu diikuti dengan soal-soalnya. Ya, jangan sampai antum lupakan dari segi arti dan juga eh, cara untuk pengertiannya. Nah, ya. Insya Allah kita malam ini akan masuk ke bab yang kelima. Oke, tanpa panjang lebar di situ al-wahdatul khamisah. Apa arti al-wahdatul khamisah? Berarti Bab kelima. bab kelima ya. Dan ini juga sudah kita pelajari yaitu ada tartibiyah atau bilangan urutan. Ya, ini yang kelima. Nah, sorry. Dengan judul At-Ta'am Wasyarab. Apa arti At-Ta'am Wasyarab? Makanan dan minuman. Makan dan minuman. Makanan dan minuman. Iya, sorry. Itu ada judul dari bab yang kelima ini. Makanan dan minuman. Nah, untuk saya lihat di bawahnya ada gambar makanan ya. Kita langsung saja masuk ke bab apa? Masuk ke percakapan yang pertama. Al-Hiwarul Awal. Percakapan yang pertama. Unzur wastami' wa'id. Al-Hiwarul Awal. Unzur wastami' wa'id. Ya, Ana anggap antum sudah tahu artinya. Ya. Itu kita sudah di bab yang kelima, jangan sampai antum tidak tahu artinya. Baik, seperti biasa Ana akan mulai bacakan ya. Bagaimana kita mempelajari luar. Ana akan bacakan, antum cukup mendengarkan saja terlebih dahulu. Nah, Ana akan mulai. Aina tadhhabu ya Salim ilal mat'am? كم وجبة تأكل في اليوم؟ آكل 3 وجبات، الفطور والغداء والعشاء. هذا كثير جدا. أنا آكل وجبة واحدة. هذا قليل جدا. ماذا تأكل في الغداء؟ آكل الأرز والخبز. وماذا تأكل أنت؟ آكل السمك والسلطة والفاكهة. ما وزنك؟ ما وزنك؟ 60 كيلا. وما وزنك أنت؟ 100 كيل. أنت سمين جدا وأنت نحيف جدا. Nah, ya, kita baca untuk keduanya sambil kita jelaskan dan juga terjemahkan. Aina tadhhabu ya Salim? Aina tadhhabu ya Salim? Ada yang tahu artinya? Di mana? Kemana Di kamu mana pergi? kamu Iya, di mana kamu pergi, wahai Salim? iya. Kemana berarti ya? Kemana kamu pergi? Nah, ya memang aina itu di mana betul? Ya, kita artikan eh, jangan per katanya tapi sesuai per kalimatnya. Nah, kemana kamu pergi? Siapa yang pergi di sini? Domireta. Salim. Di Nah, Salim. Salim. Jadi kamu laki ya. Laki-laki. Nanti kita jelaskan sedikit. Ya, pergi. Dan yang pergi siapa? Kamu. Ya, terus laki-laki enggak ya? Kayaknya nggak usah ya. Karena di sini tidak dituntut untuk membedakan ya. Kita tulis kamu saja. Baik, tapi antum harus tahu bahwasanya itu kamu laki-laki. Anda pernah bilang kan, Hia dan anta itu sama ya. Dia perempuan dengan kamu laki-laki itu sama. Awalannya tak. Nah, lalu bagaimana cara pembedaannya? Ya kan waktu itu kalau nggak salah ada yang bertanya. Cara pembedaannya aja adalah lihat kalimatnya. Ya, Aina tadhabu ya Salim. Ya.
Dari situ kalimatnya antum bisa lihat kalau di situ pasti bukan dia perempuan pergi, ya kan? Karena itu sedang bertanya kan. Bertanya ke laki-laki lagi sudah jelas tuh ya. Sudah disebutkan aina tadhhabu ya Salim. Salim itu sudah sangat sangat menjelaskan. Nah, ilal mat'am. Apa artinya mat'am? Ke Rumah makan. rumah makan, ya. Rumah makan, restoran juga bisa sebenarnya. Ya, rumah makan juga bisa. Tempat makan juga bisa. Sorry, ya bisa. Tempat makan juga bisa. Lalu kam wajibatan ta'kulu fil yaum. Nah, kam wajibatan ta'kulu fil yaum, ya. Kita tahu kam itu artinya Apa? Berapa? ya, dan dia digunakan untuk menanyakan jumlah. Nah, wajibah. Makan. Artinya apa wajibah? Porsi. Porsi itu jatah. Porsi. Nah, ya berapa porsi? Nah, seperti itu. Ta'kulu fil yaum, ya. Ta'kulu artinya Kamu Kamu makan. makan kamu makan, sorry. Kamu makan fil yaum. Setiap dalam hari. sehari. Iya, Oh, fil setiap yaum. Dalam sehari gitu ya. Fil yaum dalam sehari. Akulu thalatha wajibatin. Nah, akulu thalatha wajibatin. Saya makan Aqulu Tiga, Saya thalatha makan 3 wajibat. kali. 3 porsi. Saya makan 3 porsi. 3 porsi. Nah, 3 porsi ya. Jadi jamaknya itu sudah diberitahukan langsung di bawahnya ya. Wajibatun 1 porsi. Kalau porsinya banyak, ya lebih dari 2. Wajibatun panjang ya di akhir ya. Dan antum bisa lihat ini yang sudah antum pelajari tentang adat ma'dud di percakapan waktu itu apa ya? Tentang apartemen ya waktu itu. Ya khamsu hurufin. Anda sudah bilang kan bilangannya akan apa maksudnya berlawanan dengan benda ya. Nah, wajibah itu muannas atau muzakkar? Wajibatun. Panas. Muannas ya. Kita ulang ya. Kalau benda yang muannas bilangannya muzakkar. Kalau benda yang muzakkar bilangannya muannas. Intinya berlawanan saja ya. Kita lihat wajibatun dia muannas ya. Berarti nanti di sini ya, ya bilangannya akan menjadi muzakkar. Nanti bisa lihat bukan salah satu wajibatin tapi salah satu wajibatin. Nah, seperti itu. Ya, ini sedikit mengulang saja. Lalu mungkin antum bertanya kenapa di situ fathah ya kan? Ya karena di situ adalah maf'ul sebagai objek, ya kan? Saya makan 3 porsi. Nah, 3 porsinya sebagai objek. Ya, makanya dia harus kata pasti salah satu. Nah, al-faturu wal ghoda wal asya. Apa arti al-fatur? Makan pagi. Iya, atau Sarapan. sarapan. Iya, sarapan ya, atau makan pagi ya bisa. Jadi ini pembagian apa ya sebenarnya? Ya, pembagian porsi makan sesuai waktunya. Ya, makanya di sini bisa dikatakan makan pagi. Kalau al-ghoda makan makan apa? Siang, makan Makan siang. siang. Nah, makan siang. Kalau Asya Makan makan malam. Makan malam. makan malam ya. Jadi ya itu alasnya makan malam. Jangan sampai tertukar dengan Aisyah ya. Kalau harokat di Aina kasroh nanti jadi salah arti. Ya, kalau Isya kan sholat. Kalau Asya ya harokat fathah di itu dia makan malam. Nah, lalu selanjutnya hadza katsirun jiddan. Apa artinya hadza katsirun jiddan? Ini banyak Asal. sekali. Iya, ini banyak sekali ya. Katsirun itu juga kata sifat ya. Hadza katsirun jiddan. Ana akulu wajibatan wahidatan. Apa artinya? Ana akulu wajibatan Saya makan wahidatan. porsi. Saya makan seporsi ya. Kalau antum lihat ya, kalau satu itu gampang.
wajibatan wahidatan, ghurfatun wahidatun, kitabun wahidun. Ya, kalau 1 dan 2 itu mudah. Paling nanti yang 3 sampai 10 yang agak berbeda. Nah, lalu hada qalilun jiddan. Ini kebalikan ya berarti ya. Sedikit sekali. Ini sedikit sekali. Sedikit sekali. Kalau nggak apa, jiddan kita artikan ya. Kalau ada yang belum tahu, yang sekali. Madza ta'kulu fil goda? Ya, dia bertanya, apa yang kau makan Makan siang. Siang. Makan siang hari. pada siang hari? Iya, pada makan siang. Akulul aruzza wal khubza. Nah, aruzza artinya Nasi. Beras atau nasi? Nasi ya. beras. Nasi dong ya. Nah, Nasi. nah, nasi. Lalu khubza, Roti. roti. Iya. Wa madza ta'kulu anta? Ya, dia bertanya balik. Dan apa yang kau makan? Ya, dan apa yang kau makan? Akulus samaka wassalatata wal fakihata. Ya, as-samak artinya apa? Ikan. Ikan. Iya. Lalu salatoh itu artinya apa? Salatoh, ya, itu artinya salad ya. Ingat anak. Coba kita lihat sebentar. Ya. Naam, artinya salad. Salatoh itu artinya salad. Ya, wal fakihah artinya buah. Baik, Afwan, tadi anak eh, terputus ya. Keluar sendiri, anak tidak tahu mungkin karena jaringannya. Kita lanjutkan ya. Ya, tadi salatoh artinya salad ya. Lalu fakihah artinya buah. Nah, Buah-buahan. iya. Lalu di situ ma waznuka artinya Berapa Berapa berat? berapa timbanganmu? ya, berapa ya, wazn itu ya timbangannya. Maksudnya berat ya. Berapa beratmu gitu. Menanyakan ya timbangannya atau beratnya. Lalu ma ini ya, walaupun di situ artinya apa, ya sendiri itu artinya apa. Tapi kalau seperti ini kan nggak mungkin kita artikan apa beratmu, tapi berapa ya. Jadi memang kalau bahasa Indonesia itu sesuai kata saja pengertiannya ya. Walaupun itu nanya apapun ya. Misalnya nomor ya pasti akan berapa. Kalau nama misalnya menjadi siapa ya. Jadi sesuai katanya. Tapi kalau bahasa Arab sesuai kaidah ya. Kalau dia nanya kata benda dia pakai ma. Kalau kalau jumlah pakai kam ya. Ya mungkin antum akan berpikir di sini pakai kam aja, ya kan? Tapi di situ kan gak nanyain jumlahnya. Ya jumlah itu ada 1 kah, ada 4, ada 5 itu jumlahnya. Kalau di atas ya pakai kam ya. Dia menanyakan jumlah kan. Nah, jumlah porsinya berapa. Tapi kalau di sini itu tidak menanyakan jumlah. Ya, menanyakan gimana ya. Susah menjelaskan tapi insya Allah untuk paham. Ya. Jadi Ya, wazan ya. bisa. Wazan ini kan kata benda. Nah, seperti itu. Lalu dijawab situ situna kilan. Situna kilan. 60 kilo. 60 kilo. Wama waznuka anta mi'atu kilin. Ya, 100 kilo. Kilo. Anta saminun jiddan. Ini kalau sifat, samin artinya apa? Gemuk. Gemuk. Nah. Wa anta nahifun jiddan. Kebalikan ya, berarti Kurus. 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 Nah, seperti itu. Silahkan jika ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Hmm. Ini Ustaz kalau kayak aku Aruza, Wahyu besar. Aruza itu kan bermakna beras. Kalau untuk makna nasi itu sendiri ada
bahasa lain Ustaz. Maksudnya bahasa dari aruza ini. Istawana itu ya, nasi sama beras itu sama. Aruz atau ruzun. Oh, Nah, nah Ustaz. iya. Nah, seperti itu. Ya, nasi dan beras itu bahasa Arabnya sama. Lalu, iya, pada kalimat situ nakilan, ya, di situ tentang dan ma'dud sebenarnya. Tapi, nah, kita bahas nggak ya? Atau untuk cukup sampai 3 sampai 10 saja ya. Jadi kalau sebenarnya gampang ya. Kalau setelahnya itu maksudnya 13 sampai 9 itu tinggal em, sebutkan bilangannya misalnya berapa ya. Dari 13 sampai 99. Misalnya kita ambil 50 atau 60 ya. Homsun ya 50 apa? Buku misalnya ya. 50 buku. Tinggal ditulis ya seperti ini. Ya bendanya mufrad, ya bendanya mufrad dan dia fathah. Homsuna kitaban. Homsuna kitaban. Nah, lalu kalau 100 buku mi'atu mi'atu kitabin. Nah, mi'atu kitabin. Harokatnya kasro ya. Ya, itu tentang setelahnya lah. Insya Allah nanti antum akan ketahui ya. Mungkin di sini tidak dulu kayaknya. Yang penting mungkin dari 3 sampai 10 ya. Kalau 3 buku apa? Ya, 3 buku. Salah satu. Ya, kalau buku kan muzakkar berarti bilangnya muannas. Nah, salah satu kutubin. Nah, antum saya lihat ya, pengucapannya berbeda-beda ya. Kalau misalnya yang 3 sampai 10 bagaimana? Ya, lalu 13 sampai 99 itu bagaimana? Ya, tapi pembagiannya hanya 3 sih. Ya, insya Allah gampang. Nah, silakan jika ada yang tanyakan terlebih dahulu sebelum kita baca bersama-sama. Baik, kalau tidak ada yang tanyakan, kita akan baca bersama-sama di sini. Silakan semuanya buka mic-nya, ikuti apa yang Anda ucapkan. Kita mulai. Aina tadhabu ya Salim? Aina tashabu Aina ya Salim tashabu Ustaz? Ilal mat'am. ilal mat'am. Dan makan. Kam wajibatan ta'kulu fil yaum? Kam Kam wajib wajibatan ta'kulu ta'kulu fil fi yaum? yaum? Akulu salasa wajibatin. Aku Aqulu salasa wajabatin. Al-faturu wal goda'a wal asya'a. al-fatura Al-fatura wal huda'a wal asa'a. asa'a. Hada Aqulu kathirun jiddan. Hasa Hadza katsirun katsirun jiddan. Ana akulu wajibatan wahidatan. ana ana aku wajibatan aqulu Ana wajibatan wahidatan. aqulu Hada wajib. Hada qalilun jiddan. hasa kali Hadza qalilun jiddan. Qalilun jiddan. Mada ta'kulu fil goda? Madza Mada ta'kulu ta'kulu fil ghadaa? ghuda? Akulul aruzza wal khubza. aku lu Aqulu Aqulu aruzza wal aruzza khubza. wal khubaz. Khubza. wal khubaz. Wa mada ta'kulu anta? Wa ma Wa sada madza Madza ta'kulu ta'kulu anta? Akulus samaka was salatata wal fakihata. aku Aqulu Aqulu samaka samaka wassalata wassalata wal wal fakiha. fakihata. asihah. Ma waznuka? Ma 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 wasnuka? wasnuka?
Sittuna kilan. Situna 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 kilan. kilan. Wama waznuka anta. wa ma Wa ma Wama waznuka waznuka anta. anta Mi'atu kilin. mi'atu Mi'atu kilin. mi'atu kilin. Anta saminun jiddan. Anta Anta saminun. saminun jiddan. Wa anta nahifun jiddan. Wa 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 anta 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 nafifun nahifun jiddan. jiddan. Ya. Untuk pengucapannya ya, situn, lalu yang 100 itu mi'ah. Ya. Bahasa Arab 60 situn, 100 mi'ah. Coba Oke, ya, di ada sini rujuk. silahkan Akhi Ali Imron bersama Akhi Burhan. Nah, dimulai oleh Akhi Ali Imron terlebih dahulu. Aina tadhabu ya Salim? ila mat'am. Kam wajibatan ta'kulu fil yaum? Akulu salasa wajabatin. Al fatura wal adaa wa asaa. Hadza kasirun jiddan. Ana akulu wajibatan wahidatan. Asa qalilun jiddan. Madza ta'kulu fil ghada? Akulu al arusa wal khubsa wa masa ta'kulu anta. Akulu samaka wa salatota wa fakihata. Ma wasnuka. Situna kilan. Wa ma wasnuka anta? Mi'atu kilin. Anta saminun. Anta saminun jiddan. Wa anta nahifun jiddan. Nah, bagus itu. Ya, lalu ba'dahu Akhi Man. Ini Akhi Oleh dan Akhi Yazid. Silahkan. Aina tazhabu. Boleh. Betul nih, siapa duluan? Akhi Oleh terlebih dahulu ya. Nah, Iya, betul. Aina tadahabu ya Salim? ya Ilal Salim. mat'am. Nah, Kam, silakan. kam wajibatan ta'kulu fil yaum? Aqulu thalatha wajabatin. Al-fatura wal ghuda'a wal asya'a. Hadza kathirun jiddan. Ana akulu wajibatan wahidan Wahidan. wahidan Wahidatan. Nah, wahidatan. nah. Hadha qalilun jiddan. Mada ta'kulu fil god ada gimana Ustaz? Goda. Nah, nggak apa ya. Mada Mada tak. Mada ta'kulu fil goda? Nah, ya. Aqulu al-aruzza wal khubza. Wa madza ta'kulu anta? Akulu samaka wassalato wassalatota wal Nah, fakihah. iya. Ma waznuka? Sitatun kilan Situna. Situna. Situna sit kilan. Nah, situn kila wama wajanuka ant? Mia kilin. Anta saminun jiddan. Wa anta nakhifun jiddan. iya. Terus seperti ya. Oke, oleh perbanyak bacanya ya. Dan Iya.
Ya, seperti itu pasti akan hilang kalau antum banyak baca bacaan bahasa Arab. Naam, ba'dahu akhi Zufar. Silakan. Ya. Aina tadhhabu ya Salim? Ilal mat'am. Kam wajbatan ta'kulu fil yaum? Akulu salasa wajibatin. Al-fatur wal-ghuda'a wal-asha'a. Hada kathiru jiddan. Ana akulu wajbatan wahidatan. Hada qalilun jiddan. Mada ta'kulu fil goda? Akulul aruzza wal-khubza. وماذا تأكل أنت؟ Akulu samaka wassalatata wal fakihata. ما وزنك؟ Duna kilan. Wa ma waznuka anta? 100 كيل. Anta saminun jiddan. وأنت نحيف جدا. طيب، هذا ما أستطيع أن ألقي لكم من التوديع والقراءة. Nah, إذا كان هناك السؤال تفضل. Ya, itu yang bisa Anda berikan dari pembacaannya dan juga penjelasannya. Silakan jika ada yang ditanyakan. Paling di sini yang tekankan itu, ya antum jangan sampai lupa apa yang telah antum pelajari ya. Misalnya tentang maf'ul ya, itu yang sedikit-sedikit ya. Itu sangat berguna ya, apalagi antum akan misalnya ikut kelas nahwu ya. Itu ya itu memang lingkupannya ya, maf'ul lalu huruf jar gitu. Tapi kan kita di sini bahasa Arab ya. Di sini ya tuntutan kita adalah apa ya namanya? Mungkin latihannya seperti itu saja. Ya, yang antum ketahui tadi jangan sampai antum lupakan. Ya, bahkan tidak ada hal baru ya yang kita pelajari. Ya, misalnya di sini huruf jar ya, antum harus tahu ya. Ilal mat'ami. Ya, karena ila. Nah, itu kan sudah antum ketahui itu. Jangan sampai antum lupakan. Lalu di sini ya akulus samaka wassalatota wal fakihata ya itu adalah tiga kata yang menjadi objek semuanya ya. Saya makan ikan, salad dan buah ya sebagai objek semua maka harus kata fathah. Begitu juga dengan aruzza wal khubza. Nah, seperti itu saja. Kita akan jika ada yang tanyakan sebelum kita masuk ke al-mufradatnya. Baik, kalau tidak ada ya silakan buka mic-nya semuanya lagi. Kita akan baca bersama-sama. Fakihatun Fakihatun aruzun 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 samakun tamakun Samakun khubuzun hubsun hubzun yakulu yakulu kulu mat'amun mat'am mad'am asya'un asya'un Sya'un goda'un goda'un faturun faturun wajabatun wajibatun 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 waznun waznun qalilun qalilun kathirun kasih katsirun mi'atu kilin mi'atu kilin saminun kami minun lalu nahifun. nahifun Nah, itu adalah kosakata-kosakata yang harus antum ketahui dari setelah membaca
hiwarnya atau percakapannya. Ya, lalu mungkin kata kerja di sini untuk bisa cuma hanya satu ya. Ya, kata-kata baru maksudnya dalam segi kata kerja. Kalau tadi tadhab kan sudah antum ketahui. Dan juga di sini karena dua-duanya laki-laki dan juga ini bentuknya percakapan ya, jadi saling tukar bertanya dan juga jawabannya. Maka menggunakannya anta terus kan, antum bisa lihat. Mada ta'kulu gitu kan. Lalu aina tadhab awalnya tak semua karena dia adalah anta. Nah, anta. Baik, kalau di bawahnya kita lihat ajib anil as'ilah biikhtisar. Jawablah soal-soal as'ilah ya jamak dari soal. Soal jamak as'ilah. Ya, kalau soal ya satu soal saja, tapi kalau as'ilah soalnya ada banyak. Biikhtisar dengan singkat atau ringkas. Ya, ila aina yadhhab ya Salim? Apa? Ila aina yadhhabu Salim? Ya, kemana perginya Salim? Anda tinggal lihat riwarnya ya. Ini semacam ya soal anggaplah itu soal cerita gitu kan, bentuknya percakapan lalu diikuti dengan soal-soal. Ya, yang soal itu bisa ilal mat'am ya soal. Dan yang soal itu bisa mengerjakannya atau menjadikannya tugas mandiri. Nah, sambil kita guir ke bawah ya, silakan jika ada yang ditanyakan. Lalu di sini ada percakapan yang kedua dari bab yang kelima, so kita akan bahas besok. Dan di sini juga percakapan yang ketiganya, so kita akan bahas terusannya. Namun kita akan ambil mufrad idhofiyahnya sekarang ya. Oke. Ya, mufradat idhofiyah. Ya, kosakata apa? Idhofiyah Idofiyah. Tambahan. tambahan. Sorry. Ya, setiap bab itu ada, sudah tahu. Bahkan bab yang keempat itu akan sama dengan bab yang kelima. Ya, bab keempat itu apa isinya? Al-awwal, as-tsani, as-salis, ar-rabi, al-khamis ya. Satu, kedua, ketiga, keempat sampai ke lima. Nah, di sini ya kita akan lihat nanti. Kita akan baca bersama-sama ya. Silakan buka mikir lagi. Ikuti apa yang Anda ucapkan. Al-ula, Al-ula. Al-ula, as-tsaniyah, Al-thaniyah, as-tsalitsah, Al-thalithah, ar-rabi'ah, Ar-rabi'ah, al-khamisah. Al-khumisah. Nah, mantum bisa lihat kosakatanya sama ya seperti yang kemarin. Tapi apa yang membedakannya kira-kira? Ada yang bisa jawab? Urutan. Iya, iya urutan ya. Itu bab keempat juga bilangan urutan ya. Dan bab kelima juga isinya bilangan urutan kosakata tambahannya. Tapi apa yang membedakan? Ya, kalau bab 4 itu muzakkar ya, yang Nabi bilang kan bilangan urutan itu sebagai sifat kan. Berarti kalau sebagai sifat akan Iya, mengikuti yang disifati. ini muannas. Iya, ini muannas ya, akan Perempuan. mengikuti yang disifatinya ya. Maka dia mungkin ada muzakkar dan muannasnya. Kita lihat sini, ya di sini bagian yang muannasnya. Al-ula artinya apa? Yang pertama. Yang Yang pertama. pertama. Iya, yang pertama. Makanya kalau kita bilang bagian yang pertama apa? Muzakkar Al-wahdatul atau al-wadatu. Ula. al-wahdatul ula ya. Datul Antum bisa- ula. Iya, di sini tuh bisa dia wahdah nih di atas ini. Ya, dia ada tak marbutohnya. Ya, maka dia muannas. Makanya nanti sifatnya atau bilangan urutannya harus muannas juga. Ya, jangan bilang al-wahdatul awal. Salah. Ya, kita bilang al-wahdatul ula. Lalu Ula. bagian yang kedua, iya al-ula. Lalu bagian kedua mungkin tinggal ditambahi tamar butonya saja. Wah. As-tsaniyah, as-tsalitsah, ar-rabi'ah, al-khamisah. Nah, seperti itu ya. Jadi ini sama seperti kemarin, hanya saja di sini muannasnya. Ya.
Silahkan jika ada yang ditanyakan sebelum kita ambil latihan yang berkaitan dengan percakapan yang baru kita bahas. Antum kalau mau kerjakan latihan yang di bawahnya sini ya silahkan ya. Saya di sini al-ula tinggal diisi asalnya ya, tinggal diurutkan saja. Nah, seperti itu. Jadi bisa antum jadikan tugas mandiri saja. Ya, kita akan bahas di sini atau rokib an-nahwiyah. Nah ya, pas ya dia latihan pertamanya. Apa? Nah, bukannya itu. Yang latihan kedua. Ya, ini sepertinya berkaitan dengan hiwar yang ketiga ya kayaknya. Soal alal ma'idah. Ma'idah itu apa artinya? Hidangan. Meja. Iya, Ya, ma'idah meja. itu meja makan. Ainal Nah, ainal fatur. Ainal fatur. kita lihat di sini ya. Latihan kedua tabat Faturu alal soal ma'idah. wal jawab ma'a zamilik kama fil misal. Coba Anda minta artikan ya di sini nggak apa. Ya coba Akhi Burhan artikan perintahnya. Tabah dan ber Apa artinya? tanya jawab. Tabadal artinya apa? Saling Saling bergan. bergantian. Iya, Saling saling Bergantian. bergantilah. Saling bergantian bergantianlah juga bisa ya. Apa? Pergantian soal. Soal dan Dan jawaban jawab. juga. Ya, lanjut Akhi Burhan. Ma'a zamilik. Nah, zamilik artinya Masa milik bersama Teman. iya bersama temanmu ya. Azami itu bersama teman kama fil misal sebagaimana pada contoh dan itu contoh. contohnya hanya ada satu. Contoh ini. Nah, ya harus bisa ya nanti kalau diartikan teks pronafi Burhan ya kita lihat contohnya di sini ada Allah ma. Nah, Allah ma kita lihat ya bagaimana kalimatnya. Mada ta'kulu fil goda akulul lahma. Ya, antum bisa lihat sini sangat-sangat mudah ya. Tinggal memindahkan katanya saja. Nah, ya, coba dipahami terlebih dahulu. Coba yang pertama Mada. dijawab oleh Akhi Yazid. As-sama, Kak. Ya. Mada tak Mada ta'kulu fil ghada? Akulus samak. Mada ta'kulu fil goda akulus sama, Kak. Iya, betul seperti itu. Akulus samak. Baik, ya ini sebelum dilanjut ya. Em, bahkan Nabi yang tadi ya, ini sangat-sangat mudah antum tinggal memindahkan saja. Ya bahkan di soalnya ya, yang kata satu kata ini ya, yang suruh kita buatkan kalimatnya, itu harokatnya sudah fathah. Ya, jadi kita langsung otomatis paham ya. Maksudnya dia akan jadi objek di kalimat itu. Dan harusnya kan kalau hanya berdiri satu kata ini kan harusnya as-samaku, ad-dajjaju, as-salatotu ya kan harokatnya domah ya kan karena dia berdiri sendiri kan satu kata saja. Ya, mungkin kalau di ujian nih ya, lalu antum salah kasih harokat mungkin akan disalahkan. Ya, tapi di sini benar-benar mudah. Antum tinggal memindahkan saja, nggak perlu lihat harokatnya, nggak perlu rubah harokatnya. Ya, tinggal memindahkan. Nah, Mas Yazid, sahih. Ba'dahu akhi Ali Imron. Ad-Dajjaj. Bada'u Ma, m- Mada ta'kulu fil ghada'i? Akulu, akulu ad-dajaja. Nah, sahih. Ba'dahu akhi Zufar. As-Salatoh. Mada ta'kulu fil ghada? Akulus salatoh. Mada ta'kulu fil goda akulus salatoh. Nah,
Ba'dahu al-aruz. Akhi oleh al-aruz. Madza takulu fil goda? Akulu al-aruj. Ya, ya. Mada ta'kulu fil goda akulul aruzza. Ya, kalau mau dibaca akhirnya. Lalu ba'dahu akhi Burhan al-khubza. Masa ta'kulu fil goda akulu al-khubsa. Nah, baik. Ya, al-fakihah dijawab oleh akhi. Kita kembali pada akhi Yazid. Silahkan. Madza ta'kulu fil ghada? Akulul fakihata. Nah, ya, bagus seperti itu ya. Silakan jika ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Sambil kita cari coba ya. Apakah ada latihan lagi yang sekiranya kita akan bahas? Jadi itu Ustaz, setiap fathah atau mansub itu memang objek itu saja. Bagaimana? Coba diulang. Kalau fathah yang diakhiri dengan fathah itu menjadi objek setiap itu. Bentar. Nggak nentu ya. Ya. Jadi Ya, sebenarnya kalau fathah ya itu alasannya bisa banyak. Ya, tapi kalau dia maf'ul pasti fathah. Nah, seperti itu ya. Kalau maf'ul pasti fathah. Tapi kalau fathah dia belum tentu maf'ul. maf'ul. Ya, seperti itu. Iya. Jadi memang fathah ini atau mansub ya sebutan ilmu nahwunya atau istilah nahwunya. Ya, mansub itu banyak keadaannya. Ya, banyak alasannya. Seperti itu. Ya, fathah itu mansub, tapi mansub itu belum tentu apa ya. Kebalikannya. Ya, maf'ul itu mansub, tapi mansub itu belum tentu maf'ul seperti itu. Nah, nanti Ya, mungkin ada ya, diikuti Ustaz. oleh iya, afwan. Ya, ada hal ya, lalu ada tamyiz seperti itu. Ya, dia kan nanti eh, harokatnya terakhirnya fathah kan, lalu ada istisna, ya, itu akan nanti pelajari pada ilmu nahwu. Kita lihat sini mungkin iya paling di sini ya. Maka mewajibatan ta'khulu fil yaum. Ya, misalnya di sini ajib anil as'ilatit taliyah. Ya, jawablah soal-soal berikut. Atau misalnya kamu wajibatan ta'khulu fil yaum. Kapan? Kapan? Berapa porsi yang kamu makan sehari? Ya, antum tinggal jawab dengan jawaban masing-masing. Entah 2 porsi, 3 porsi, lalu 1 porsi. Ya, silahkan dijawab dengan jawaban masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas di sini. Ya, sisa waktu kita akan gunakan untuk tanya jawab. Ya, ya. Antum pernah dengar yang namanya fi'il amr kan? Ya Ustaz, kalau filmannya itu makan, makanlah. Kul. Iya, betul. Ya, fi'il amr. Jadi mungkin fi'il amr itu sudah kita temui ya kan? Sudah kita temui misalnya di sini ya. Unzur wastami wa'id. Ya, fi'il amr itu kata kerja perintah ya. Jadi itu kan lihatlah, dengarlah dan ulangilah. Bahkan ya, sebelum latihan itu kan ada kalimat perintahnya ya. Pasti itu menggunakannya fi'il amr. Hawil rubahlah. Tabadal saling bergantilah. Yaitu fi'il amr. Jadi mungkin antum nanti di percakapan yang ketiga sini, nah, antum akan menemukan fi'lun nahyi. Apa itu fi'lun nahyi? Ada yang pernah dengar? Fi'il suatu kata kerja yang menunjukkan makna cegah, Ustaz, mencegah. Apa?
mencegah. Mencegah. Iya, bisa mencegah atau larangan gitu ya tepatnya. Ya, jadi kata kerja 6 ya untuk melarang. Jadi memang dia tidak termasuk dalam pembagian fiil ya. Jadi yang terkenalnya fiil itu terbagi menjadi 3, madi, mudhari, dan amr. Ya, lalu si nahyi ini ya misalnya la takul janganlah makan. Ya sebenarnya juga eh, mirip dia dengan apa ya? Dengan fiil amr gitu kan. Karena lawan katanya kan perintah lalu larangan. Ya. Mungkin karena kaidahnya itu tinggal membalik saja gitu kan. Jadi mungkin tidak termasuk pembagian fiil. Ya, nanti insya Allah kita akan temui di percakapan yang ketiga ini. Fi'lun nahyi. Dan bahkan fi'il madiyah justru kita belum temui ya. Fi'il madiyah itu belum kita temui. Kita sama ini mempelajarinya fi'il mudhari ya. Kalau huwa bagaimana, hiya bagaimana, anta, lalu anti ya. Anti menjadi taf'alina ya seperti itu. Yaitu ketika kata gantinya bergabung dengan fi'il mudhari ya. Dan fi'il madiyah akan ada kaidahnya tersendiri gitu ya. Misalnya saya pergi dhahabtu. Kamu pergi dhahabta. Apa? Kamu telah pergi berarti ya. Dhahabta. Lalu em, dia telah pergi dhahaba. Lalu dia perempuan telah pergi dhahabat. Nah, seperti itu. Tapi nggak apa kita pelan-pelan belajar ya. Kita belajar di fi'il mudhari terlebih dahulu. Nah, silahkan jika ada yang tanyakan. Mafhum, fahimtum. Jawabnya dengan Fahimna. 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 Ya, jadi fahimtum juga itu fi'il madi. Ya. Jadi kalau antum bertanya, kalau mau bertanya untuk sudah apa belum, ya kita gunakan fi'il madi ya. Karena fi'il madi itu menunjukkan yang telah terjadi gitu kan. Misalkan antum mau tanya, kamu udah makan belum ya kan? Ya, karena di bahasa Arab itu nggak ada bahasa Arab sudah ya kan. Dia langsung satu paket dengan fi'il madi. Misalnya kamu telah pergi atau kamu udah pergi belum? Zahabta, itu sudah satu paket tuh. Jadinya kamu udah pergi seperti itu. Nanti bisa dijawab dengan zahab tuh. Iya, seperti itu. Tinggal dimainkan saja apa itu namanya kata gantinya. Baik, mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan, ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.